Peradaban Etruria, bangsa pendahulu yang memengaruhi Kekaisaran Romawi. Peradaban Etruria adalah bangsa pendahulu Kekaisaran Romawi. Peradaban ini sangat memengaruhi bagaimana bangsa Romawi berkembang, termasuk jenis pertanian, metode karya seni, ritual keagamaan hingga gaya berpakaian. Peradaban Etruria berkembang di Italia Tengah antara abad ke-8 dan ke-3 sebelum Masehi, mendominasi wilayah tersebut hingga secara bertahap jatuh ke tangan Roma yang berkembang mulai akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Namun, kekalahan militer tidak berarti kekalahan budaya bagi bangsa Etruria, dan memang bangsa Romawi mewarisi banyak tradisi budaya dan seni mereka dari kekaisaran besar sebelumnya. Faktanya, ratusan tahun setelah bangsa Etruria ditaklukkan oleh bangsa Romawi dan diserap ke dalam kekaisaran mereka, bangsa Etruria masih memiliki pemimpin agama Etruria di Roma. Bangsa Romawi bahkan berkonsultasi dengannya ketika diserang oleh bangsa barbar yang menyerang. Tontonan pertarungan gladiator, teknik hidrolik, dan desain kuil merupakan tradisi yang diambil Kekaisaran Romawi. Tradisi itu kemudian melebur ke dalam budaya Romawi. Namun, bagaimana orang Etruria memengaruhi orang Romawi? Bangsa Etruria di Romawi awal. Salah satu kontribusi paling awal yang diberikan orang Etruria terhadap tatanan Romawi adalah bahwa banyak keluarga bangsawan Romawi berasal dari Etruria, termasuk Herminia gens, Lartia gens, Tarquitia gens, Verginia gens, dan Volumnia gens. Gens mengacu pada sekelompok keluarga yang memiliki asal-usul yang sama. Dua anggota Herminia gens memegang jabatan konsul di Roma pada tahun-tahun awal kekaisaran. Salah satunya adalah Titus Herminius Aquilinus, yang menjabat sebagai konsul pada tahun 506 sebelum Masehi, hanya beberapa tahun setelah Republik didirikan. Dari gen Lartia, anggota awal yang paling terkenal adalah Titus Larcius, yang menjadi konsul 2 kali pada tahun 506 sebelum Masehi. Larcius menjadi diktator pertama kekaisaran ini. Beberapa raja awal Roma diyakini adalah orang Etruria, dan menurut beberapa penulis kuno, raja keempat Roma adalah Lucius Tarquinius Priscus. Priscus diperkirakan hidup sekitar tahun 600 sebelum Masehi, tidak lama setelah Roma didirikan. Dia diduga datang ke Roma dari Tarquinia di Etruria dan akhirnya berkuasa. Menantu Priscus, seorang pria Etruria bernama Servius Tullius, maju dan menjadi raja berikutnya. Setelah Tullius, ada Lucius Tarquinius Superbus, yang merupakan putra atau cucu Priscus. Raja terakhir ini digulingkan oleh Lucius Junius Brutus, yang diduga mendirikan kekaisaran dan menjadi konsul pertama Roma. Konsul lainnya adalah Lucius Tarquinius Collatinus, dan keduanya berasal dari keluarga Etruria. Teknik dan arsitektur. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa bangsa Etruria sudah ada di Roma sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Itu mungkin menjelaskan mengapa Dionysius dari Halikarnassus menulis bahwa banyak sejarawan telah mengambil Roma untuk kota Tyrrhenian Etruria. Dionysius adalah seorang sejarawan Yunani kuno yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Augustus. Teknik dan arsitektur Romawi juga sangat dipengaruhi oleh bangsa Etruria. Sebagian besar pengetahuan dan desain yang diperlukan untuk struktur monumental seperti Kolosseum diadopsi dari bangsa Etruria. Contoh yang baik dari transfer teknik dan pengetahuan ini terletak pada teknik hidrolik bangsa Romawi. Teknik ini mendasarkan banyak struktur mereka pada metode Etruria. Metode Etruria telah membangun banyak spa, bendungan, dan area pertanian beririgasi. Cuniculus, sejenis saluran drainase yang digunakan secara luas oleh orang Etruria, juga ada di Roma awal. Teknik hidrolik paling awal di Roma adalah sistem saluran pembuangan, Cloaca Maxima. Menurut beberapa orang dibangun oleh orang Etruria. Priscus konon memerintahkan pembangunannya. Selain bangunan yang menyalurkan aliran air, bangsa Etruria membangun bangunan unik yang nantinya mempengaruhi bangsa Romawi. Kuil Romawi terinspirasi oleh kuil Etruria, dengan contoh awal adalah kuil Jupiter Optimus Maximus di Bukit Capitolin di Roma.
Posisinya di podium tinggi, terasnya yang dalam, dan pendekatan yang diarahkan secara khusus merupakan bukti pengaruh kuil Etruria. Konon rumah Romawi pada umumnya juga mengambil desain dari arsitektur Etruria. Bangsa Romawi juga mengadopsi penggunaan kolom yang dikenal sebagai kolom Tuskan, yang pertama kali digunakan oleh orang Etruria sebagai adaptasi dari kolom Dorik Yunani kuno. Bangsa Romawi diduga lebih menyukai kolom jenis ini untuk bangunan militer karena kekuatannya yang relatif. Pekerjaan arkeologi menunjukkan bahwa bangunan penting pertama di Roma berasal dari Etruria. Mengadopsi dan mengadaptasi adat istiadat. Bangsa Romawi bahkan berhutang budi kepada bangsa Etruria atas tulisan mereka, menyusul fakta bahwa bangsa Etruria mengadopsi alfabet mereka dari bangsa Yunani kuno. Baik secara langsung atau melalui bangsa Phrygians, dan bangsa Romawi mulai menulis menggunakan alfabet yang sama. Bangsa Etruria juga mempengaruhi gaya pakaian orang Romawi, dengan toga, bagian paling terkenal dari pakaian Romawi. Konon berasal dari Tebena Etruria, yaitu jubah panjang yang disampirkan di bahu kiri dan dililitkan di badan. Permainan gladiator Romawi yang megah diyakini berasal dari adat istiadat Etruria juga. Bangsa Etruria mengadakan upacara penguburan, yang melibatkan perkelahian, seringkali sampai mati. Contohnya dapat dilihat pada makam Augurs di Tarquinia, yang dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi. Bangsa Romawi menerapkan praktik ini, dan permainan pemakaman yang dihasilkan secara bertahap berkembang dan dikenal sebagai permainan gladiator.